Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asrul Huda Fadil Rahman. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa materi-materi yang terdapat pada mata kuliah Al-Qawaidul Asasiyah demi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada semester 3 kali ini. Sebelum itu, tekan subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pembahasan pertama itu kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia artinya kata. Kata di sini dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama itu isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Apa itu isim? Isim adalah lafaz yang digunakan untuk menamakan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan lain-lain. Dan adapun apa itu fiil? Fiil adalah lafaz yang menunjukkan suatu pekerjaan pada masa tertentu. Dan apa itu huruf? Huruf adalah lafaz yang tidak sempurna maknanya kecuali jika digabungkan bersama lainnya dalam satu kalimat. Pada contoh kali ini yaitu azhabu ila suki. Azhabu itu adalah fi'il, ila itu adalah huruf, dan as-suki itu adalah isim. Baik, langsung saja pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang al-murakkabul al-wasfi. Sebelumnya apa itu murakkab? Murakkab adalah qaul yang dibuat dari 2 kata atau lebih, baik memberikan faidah tammah atau pemahaman yang sempurna maupun faidah naqisah atau pemahaman yang tidak sempurna. Dan pada kali ini kita akan membahas pertama dulu yaitu al-murakkabul wasfi. Apa itu murakkab wasfi atau yang biasa kita kenal tarkib wasfi? Al-murakkabul wasfi ialah susunan yang terdiri dari sifat dan mausuf. Dan mengenai contohnya, apabila kita lihat contoh pada video kali ini yaitu akramtu at-tilmizal mujtahidah. Pada kata yang kedua itu at-tilmiza itu kedudukannya sebagai mausuf atau yang diberi sifat, sedangkan al-mujtahidah itu adalah sifat. Jadi arti pada kalimat ini adalah akramtu at-tilmiza al-mujtahidah, aku memuliakan murid yang rajin. Baik, selanjutnya pembahasan tentang al-murakkabul isnadi. Apa itu al-murakkabul isnadi? Al-murakkabul isnadi ialah susunan yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Dan adapun contohnya daripada tarkib isnadi ialah seperti pada video kali ini yaitu Zuhairun mujtahidun. Pada kata Zuhairun itu kedudukannya sebagai musnad ilaih, dan adapun mujtahidun itu kedudukannya sebagai musnad. Dan sebelumnya, apa itu musnad? Musnad adalah sesuatu yang Anda jadikan hukum atas sesuatu yang lain. Sedangkan musnad ilaih itu artinya sesuatu yang Anda hukumi atasnya dengan sesuatu yang lain. Baik, selanjutnya itu tentang al-murakkabul idofi. Apa itu al-murakkabul idofi? Al-murakkabul idofi ialah sesuatu yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaihi. Baik, selanjutnya itu pada contoh tarkib idofi ialah kitabu Zaidin. Pada kata kitabu Zaidin pada jumlah kali ini yaitu susunan idofi atau tarkib idofi. Di antara kedua isim pada kalimat ini itu pastinya mentakdirkan salah satu huruf pada kalimat tersebut. Dan apa contoh atau satu huruf pada kalimat ini yaitu pada huruf lam. Kenapa lam? Karena Kitabul Zaidin, asal katanya itu Kitabul Zaidin. Jadi maksud artinya kitab ini milik Zaid. Nah, jadi setiap kalimat bila mana kalau disusun tarkib idofi, maka kedua isim itu pasti mentakdirkan salah satu huruf. Apa aja hurufnya? Yaitu bisa lam, min, dan fi.
Selanjutnya pembahasan tentang al-murkabul adadiyu. Apa itu al-murkabul adadiyu? Adat ialah dua bilangan yang diantaranya terdapat huruf athof yang ditakdirkan, yaitu bilangan antara 11 sampai dengan 19. Contohnya seperti pada bilangan asli ahada asaro sampai dengan tis'ata asaro. Begitu pula pada bilangan urutan al-hadi asar yang ke-11 sampai dengan at-tasi'u asar yang ke-19. Dan mengenai apa yang tidak termasuk dalam tarkib adadi, yaitu pada bilangan wahid wa isruna sampai dengan tis'ata wa tis'in, atau pada mulai 20 pada bilangan 20 sampai dengan 29. Karena apa? Karena itu terdapat huruf athofnya yang disebutkan. Dan adapun hukum tarkib adadi ini ialah wajib dibaca fathah baik ketika rofa, nasab maupun jer. Selanjutnya pembahasan tentang alamatul i'rab. Sebelum itu, apa sih itu i'rab? I'rab adalah perubahan harokat akhir satu kata karena perbedaan faktor dan keadaan kata tersebut dalam kalimat, baik secara lafaz ataupun perkiraan. Dan pada kali ini itu mengenai tentang tanda-tanda i'rab. Apa saja tanda-tanda i'rab itu? Tanda-tanda i'rab terbagi menjadi 4. Di antaranya ada rofa, ada nasab, ada jer, dan terakhir jazm. Baik, adapun yang pertama kita akan membahas tentang alamatul raf'i. Apa itu? Tanda-tanda rofa. Dan pada tanda rofa ini dia memiliki beberapa bagian. Di antaranya yang pertama domah, kemudian waw, yang ketiga alif, dan terakhir nun. Adapun tanda rofa yaitu domah yang terdapat pada isim mufrad, contohnya koma zaidun, dan tanda rofanya pada kata zaidun yaitu domah. Tanda rofa selanjutnya yaitu domah yang terdapat pada jamu taksir, contohnya ja'a rijalu, dan tanda rofanya pada kata ar-rijalu yaitu domah. Tanda rofa selanjutnya yaitu domah yang terdapat pada jamu muannas salim, contohnya ja'atil mu'minatu, dan tanda rofanya pada kata al-mu'minatu yaitu domah. Tanda rofa selanjutnya yaitu domah yang terdapat pada fi'il mudhari, contohnya yaktubu, dan tanda rofanya pada kata yaktubu yaitu domah. Tanda rofa selanjutnya yaitu wawu yang terdapat pada jamu muzakkar salim, contohnya innamal mu'minuna ikhwatun, dan tanda rofanya pada kata al mu'minuna yaitu wawu. Tanda rofa selanjutnya yaitu wawu yang terdapat pada asmaul khamsah, contohnya jaa abuka, dan tanda rofanya pada kata abuka yaitu wawu. Tanda rofa selanjutnya yaitu alif yang terdapat pada isim tasniyah atau tasniyatul isim, contohnya jaa muslimani, dan tanda rofanya pada kata muslimani yaitu alif. Adapun tanda rofa yang terakhir yaitu nun yang terdapat pada af'alul khamsah, contohnya taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina, dan tanda rofanya pada kata 5 fi'il tadi yaitu nun.
Dan adapun tanda-tanda i'rab selanjutnya yaitu alamatun nasbi. Dan pada alamatun nasbi, tanda nasib ini dia memiliki 5 bagian, diantaranya yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hasfun nun. Dan tanda nasab yaitu fathah yang terdapat pada isim mufrad, contohnya ar-risalata, dan tanda nasabnya pada kata ar-risalata yaitu fathah. Tanda nasab selanjutnya yaitu fathah yang terdapat pada jamu taksir, contohnya qara'tul kutuba fil maktabati, dan tanda nasabnya pada kata al-kutuba yaitu fathah. Tanda nasab selanjutnya yaitu fathah yang terdapat pada fil mudhari yaitu amil nawasib dengan amil nawasib an dan izan kai, contohnya zaidun lain yakuma, dan tanda nasabnya pada kata la yakuma lam yakuma yaitu fathah. Tanda nasab selanjutnya yaitu alif yang terdapat pada asmaul khamsah, contohnya ra'aitu abaka, dan tanda nasabnya pada kata abaka yaitu alif. Tanda nasab selanjutnya yaitu kasroh yang terdapat pada jamu muannas salim, contohnya ra'aitul mu'minati, dan tanda nasabnya pada kata al-mu'minati yaitu kasroh. Tanda nasab selanjutnya yaitu ya yang terdapat pada tasniyatul isim, contohnya ra'aital muslimaini, dan tanda nasabnya pada kata al-muslimaini yaitu huruf ya. Tanda nasab selanjutnya yaitu ya yang terdapat pada jamu muzakkar salim, contohnya ra'aital muslimina, dan tanda nasabnya pada kata al-muslimina yaitu ya. Dan adapun tanda nasab yang terakhir yaitu ialah hasfun nun yang terdapat pada af'alul khamsah pada contoh kalimat itu antuma lan tazhaba ilal madrasati, dan tanda nasabnya pada kata tazhaba yaitu yang tadinya asal tazhabani karena hasfun nun jadi tazhaba. Tanda-tanda i'rab selanjutnya yang ketiga ialah tanda jar. Dan adapun tanda jar ini ia memiliki 3 bagian, diantaranya kasroh, ya, dan fathah. Adapun tanda jar yang pertama yaitu kasroh yang terdapat pada ismu mufrad, contohnya marortu bi zaidin, dan tanda jarnya pada kata bi zaidin yaitu kasroh. Tanda jar berikutnya yaitu kasroh yang terdapat pada jamu taksir, contohnya marortu birrijali, dan tanda jarnya pada kata ar-rijali yaitu kasroh. Adapun tanda jar selanjutnya yaitu kasroh yang terdapat pada jamu muannas salim, contohnya marortu bil muslimati, dan tanda jarnya pada kata al muslimati yaitu kasroh. Tanda jar selanjutnya yaitu huruf ya yang terdapat pada tasniyatul ism, contohnya marortu bi zaidaini, dan tanda jarnya pada kata az-zaidaini
yaitu ya. Tanda jar berikutnya yaitu ya yang terdapat pada jamu muzakkar salim. Contohnya marortu bizaidina, dan tanda jarnya pada kata azaidina yaitu ya. Tanda jar selanjutnya yaitu ya yang terdapat pada asmaul khamsah. Contohnya marortu bi abika, dan tanda jarnya pada kata abika yaitu huruf ya. Tanda jar yang terakhir yaitu fathah yang terdapat pada isim ghair munsharif. Contohnya marortu bi ahmada, dan tanda jarnya pada kata ahmada bi ahmada yaitu fathah. Dan tanda i'rab yang terakhir ialah jazm. Jazm ini ia juga memiliki dua bagian, diantaranya yaitu sukun dan fathah. Tanda jazm yang pertama yaitu sukun yang terdapat pada fi'il mudhari setelah amil jawazim. Contohnya Muhammad lam yaktub ar-risalata, dan tanda jazmnya pada kata yaktub yaitu sukun. Dan tanda jazm yang kedua yaitu fathah yang terdapat pada fi'il mudhari tapi fi'il yang mu'tal akhir setelah amil jawazim. Contohnya pada fi'il yakhsha. Yakhsha itu terdapat fi'il mu'tal di akhir, dan jika digabungkan setelah amil jawazim menjadi lam yakhsha. Dan tanda jazmnya pada kata yakhsha tersebut yaitu fathah. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ialah setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Contohnya jumlah ismiyah yaitu ad-daru wasi'atun. Ini ada dua isim yang tersusun. Ad-daru ini posisinya sebagai mubtada dan wasi'atun itu posisinya sebagai khobar. Materi selanjutnya yaitu tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ialah setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Adapun contoh menurut kitab Nahwu Wadih, jumlah fi'liyah contohnya ialah pada kalimat yaskutu as-salju. Yaskutu ini posisinya sebagai fi'il dan as-salju itu adalah fa'il. Materi selanjutnya itu mengenai fa'il wa naibul fa'il. Terlebih dahulu, apa itu pengertian daripada fa'il? Fa'il ialah menurut matan jurumiyah isim yang beri'rab marfu yang disebutkan fi'il sebelumnya. Dan fa'il bisa diartikan sebagai pelaku suatu pekerjaan, dan fa'il ini berposisi sebagai rofa. Dan fa'il ini terbagi menjadi dua macam, diantaranya fa'il zohir dan fa'il domir. Contoh fa'il itu pada kalimat qala Muhammadun. Muhammad ini sebagai fa'il. Selanjutnya itu tentang naibul fa'il, atau biasa kita dikenal dalam matan jurumiyah yaitu al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ataupun secara pengertian luasnya yaitu isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya bersamanya, atau yang maf'ulnya tidak disebutkan fa'ilnya. Naibul fa'il juga bisa diartikan sebagai pengganti fa'il dan berposisi sebagai rofa. Naibul fa'il juga terbagi menjadi dua, yaitu zohir dan mudmar. Adapun contoh naibul fa'il yaitu pada fi'il madi
doroba Zaidun al-kalbah. Jika diubah menjadi naibul fa'il, maka fi'il madinya harus diubah seperti duma awaluhu wa kusiro maqobal al-akhir, maka jadi duriba al-kalbu. Zaidunnya dialihkan menjadi al-kalbu. Dan begitu pula jika fi'il mudhari yang tadinya yadribu Zaidun al-kalba, jika dijadikan naibul fa'il dengan duma waluhu wa futiha maqobal al-akhir, maka fa'ilnya digantikan oleh maf'ul menjadi yudrobu al-kalbu. Materi selanjutnya itu tentang al-mubtada wal khobar. Mubtada ialah isim yang dirofakan yang ada pada awal kalimat, sedangkan khobar isim yang dirofakan yang bersatu dengan mubtada agar menjadi jumlah mufidah. Pada contoh al-kitoru sari'un, al-kitoru ini sebagai mubtada dan sari'un sebagai khobar, artinya kereta itu cepat. Oleh karena itu, jika kita katakan kereta itu cepat, pastilah kalimat itu bisa dipahami dengan sempurna. Dan yang membuat kita paham adalah isim kedua pada kalimat yang memberi keterangan cepatnya kereta tersebut. Materi selanjutnya itu tentang af'alul muqarabah. Apa itu af'alul muqarabah? Fi'il yang bermakna hampir, hendak, akan segera, atau menunjukkan kedekatan dengan hasil. Contoh-contoh fi'il muqarabah diantaranya ada kada, karoba, ausaka. Seperti pada kalimat contoh kada Zaidun yazhabu, yang artinya Zaid hendak pergi. Selanjutnya yaitu af'alur roja, artinya fi'il yang menunjukkan pengharapan. Contoh fi'il roja ini ialah asa. Seperti contoh kalimat asa Zaidun ayyakhruja, yang artinya semoga Zaid keluar. Fa'alus suru selanjutnya itu artinya fi'il yang menunjukkan dimulainya suatu pekerjaan. Di antara fi'il-fi'ilnya itu adalah taufiqo, ja'ala, dan akhoza. Contoh kalimatnya taufiqo Zaidun yaktubu, yang artinya Zaid memulai menulis. Pembahasan yang terakhir ialah tentang inna wa akhwatuha. Pengertiannya, jika inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla masuk atas mubtada dan khobar, maka menasabkan mubtada dan disebut isimnya, dan merafakan khobar dan disebut khobarnya. Contoh kalimatnya seperti al-jamalu saburun, onta itu bagus. Tapi jika ditambahkan dengan huruf inna, maka menjadi innal jamala saburun. Al-jamala menjadi nasab dan artinya sungguh onta itu bagus. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.